الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala mu'allif radhiyallahu anhu ankum. Al-furudul muqaddarah, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian fardu siapa saja, akan dibahas oleh guru kita Abu Ya, yang beliau adalah yang mengarang kitab Nisful Ilmi ini. Kita bahas dari bagian setengah ya. Jadi pengertian setengah ini bukan berarti gini Bu ya, ada harta 100 juta peninggalan, dia dapat setengah. Setengahnya berarti dari 150 juta, enggak begitu juga. Setengah ini masih perhitungan mentah. Mentahnya adalah setengah, karena masih ada melalui proses lagi, sehingga nanti akan menghasilkan kesimpulan bagian masing-masing daripada ahli waris. Nah, yang pertama adalah setengah. Yang mendapatkan setengah ini adalah satu suami. Nah, suami ini mendapatkan bagian setengah tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Suami mendapatkan bagian setengah apabila si mayit tidak mempunyai keturunan. Nah, jadi kalau istrinya nggak punya anak, nggak punya keturunan, maka si suami ini mendapatkan bagian setengah. Yang kedua, bintun, anak perempuan. Nah, anak perempuan mendapatkan bagian setengah tentu dengan syarat-syarat tertentu. Si bintun ini mendapatkan bagian setengah, anak perempuan ini dengan syarat tentu dia memang anak perempuan dari hubungan si mayit ini, anak semata wayang. Nah, bagiannya setengah, artinya dia nggak punya saudara laki-laki ataupun saudara-saudari perempuan, anak perempuan ini. Yang ketiga yang mendapatkan bagian setengah adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan ini mendapatkan bagian setengah tentu dengan syaratnya, satu adalah dia memang cucu semata wayang, dalam artian cucu ini nggak punya lagi saudara atau saudari baik dari anak yang lain. Nah, misalnya gini, cucu ini berasal dari anak pertama, dari anak kedua juga ada cucu, dari anak ketiga juga ada cucu. Nah, yang dimaksud semata wayang ini adalah anak yang lain juga nggak punya turunan nih, jadi dia memang cucu satu-satunya nih. Kalau dia mempunyai anak, kalau anak si mayit dari yang lain ternyata ada keturunan, maka cucu ini nggak mendapatkan bagian setengah, bisa mendapatkan bagian 2/3 atau mendapatkan statusnya berubah menjadi asobah gitu ya. Jadi bukan berarti hanya saudara-saudarinya cucu ini dari satu turunan, bukan, bisa juga dari jalur yang samping. Yang keempat, ukhtus syakikoh, saudari sekandung. Nah, saudari sekandung ini dia mendapatkan bagian setengah kalau memang satu-satunya saja saudarinya si mayit. Ya, cuma satu-satunya saudari si mayit, maka saudari sekandung ini mendapatkan bagian setengah. Tapi apabila ada saudarinya yang lain atau saudaranya lain, maka statusnya berubah. Yang kelima adalah saudari sebapak. Nah, jadi gini ya, dari jalur perempuan, entah itu anak, cucu, saudari sekandung, saudari sebapak, itu semua statusnya sama. Ketika dia sendiri bagiannya setengah. Ketika dia berbilang, artinya ada saudarinya yang sederajat sama dia, maka statusnya berubah dari setengah menjadi 2/3. Nah, ketika ada laki-laki, ternyata memang dia punya saudara laki-laki yang sederajat, bintun punya anak ada anak laki-laki, terus saudari sekandung ada saudara sekandung, saudari sebapak ada saudara sebapak, maka statusnya berubah dari fardu menjadi asobah gitu. Nah, itu adalah bagian ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Nggak sulit sebenarnya, mudah sekali. Nah, sekarang kita beranjak ke ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Nah, ini paling mudah. Yang mendapatkan bagian 1/4 itu adalah satu suami. Nah, suami mendapatkan bagian 1/4 tentu dengan syarat
kalau si mayit ini atau si istrinya mempunyai keturunan, maka bagiannya berkurang dari setengah, berkurang menjadi 1/4. Nah, itu pertama suami. Yang kedua yang mendapatkan 1/4 lagi adalah istri atau istri-istri. Yang pertama istri. Kalau si mayit atau suaminya meninggal, maka istri ini kalau si mayit itu mempunyai anak, tidak mempunyai anak, maka si istri mendapatkan bagian 1/4. Begitupun kalau suaminya ini, si mayit ini mempunyai istri kedua, ketiga atau keempat, maka istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat mendapatkan bagian 1/4 dibagi sejumlah istri yang ada. Kalau istrinya 3, maka 1/4 dibagi 3. Kalau setengah, kalau ada 2, maka 1/4 bagi 2. Kalau cuma sendiri, maka 1/4 hanya untuk dia sendiri. Nah, itu ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Suami, istri, atau istri-istri si mayit. 1/4. Kita beranjak sekarang 1/8. Nah, sampai sini masih ini Bu ya, masih bisa ngikuti Bu ya. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa mengikuti, nggak ada masalah. Yang penting asal paham dulu, hafal atau tidaknya itu urusan nanti. Paling tidak ibu-ibu ada gambaran, oh ternyata bagian ahli waris ini adalah sekian, dan ahli waris ini mendapatkan sekian dengan syarat-syarat tertentu. Yang berikutnya adalah as-sumun. Ahli waris yang mendapat bagian 1/8. Yang mendapatkan bagian 1/8 ini adalah satu istri. Kalau si mayit ternyata atau suaminya mempunyai keturunan. Yang kedua, istri-istri si mayit. Nah, sama kalau si mayit ini atau suaminya ini meninggal dan mempunyai keturunan, dan si suami ini mempunyai beberapa istri, maka istri-istri ini mendapatkan bagian 1/8. Kalau ada 4, maka 1/8 bagi 4. Kalau ada 3 istri, maka 1/8 dibagi 3. Kalau ada 2, maka 1/8 dibagi menjadi 2. Anak dari istri keberapa? Dari istri keberapa saja. Pokoknya selama si mayit itu punya anak, entah anak itu hasil daripada istri pertama, kedua, ketiga, keempat, selama si mayit ini punya anak, maka istri-istri yang lain, kalaulah istri kedua dan ketiga, keempat misalnya tidak punya keturunan daripada si mayit, tapi si mayit punya anak daripada istri pertama, maka tetap saja bagian istri-istri ini adalah 1/8 dibagi jumlah istri yang masih hidup yang ada. Nah, itu ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Nah, kita beranjak sekarang. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Nah, ini nggak sulit Ibu. Ahli waris yang mendapatkan 2/3 itu adalah ahli waris yang berasal dari bagian mendapatkan bagian setengah. Nah, kaidahnya gitu. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 ini adalah ahli waris yang berasal dari mendapat bagian setengah. Siapa saja? Yuk kita lihat. Nggak semua Bu ya. Artinya secara kaidah yang mendapatkan setengah biasanya mendapatkan bagian 2/3. Kecuali suami. Pertama yang mendapatkan bagian 2/3 adalah 1 bintani fa'akthar, yaitu 2 anak perempuan atau lebih. Jadi kalau ada 2 anak perempuan atau lebih, maka 2 anak perempuan ini mendapatkan bagian 2/3. Kalau tadi dia sendiri, setengah. Kalau ternyata anak perempuannya ada 2, maka 2/3. Kalau ada 3, 2/3 bagi 3. Ada 4-nya anak perempuan, 2/3 bagi 4. Itu Bu ya, bukan masing-masing 2/3, bukan, tapi 2/3 dibagi sejumlah anak perempuan yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dia sendiri, dia mendapatkan bagian setengah. Kalau ternyata cucu perempuan ini punya cucu perempuan yang lain, maka bagiannya berubah dari setengah menjadi 2/3. Kalau ada 3 cucu perempuan, maka 2/3 dibagi 3 cucu perempuan yang ada. Ingat ya, cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Yang ketiga,
saudari, 2 saudari sekandung atau lebih. Nah, masih ingat kan? Kalau saudari sekandungnya 1, maka dia dapat bagian setengah. Tapi ternyata kalau dia punya punya saudari sekandung yang lain, sehingga ada 2 atau lebih, maka 2/3 itu dibagi jumlah saudari sekandung yang ada. Nah, yang keempat adalah saudari sebapak. Nah, saudari sebapak ini masih ingat kan? Kalau dia sendiri mendapatkan bagian setengah, tapi kalau ada 2 atau lebih saudari sebapak, maka 2/3 dibagi sejumlah saudari sebapak yang ada. Paham ya? Nah, jadi ahli waris perempuan yang setengah, kalau jumlahnya berbilang, berubah menjadi 2/3. Nah, jadi kalau ibu hafal ahli waris yang bagian setengah kecuali suami ya, itu anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak. Kalau dia sendiri setengah, kalau dia berbilang menjadi 2/3. Cakep. Sekarang sepertiga. Yang mendapatkan bagian sepertiga ini adalah 1 al-um, yaitu ibu si mayit. Nah, ibu si mayit ini mendapatkan bagian 1/3, begitupun juga dengan kakek. Kakek siapa? Kakek dari jalur bapak, jad lil ab. Yang ketiga, yang mendapatkan bagian 1/3 adalah ukhtulil Nah, berbeda sendiri nih. Saudari sekandung, saudari sebapak, itu semua sama-sama. Di setengah juga ada, di 2/3 ada. Tapi saudari seibu, dia karena memang kondisinya lemah, berkaitan dengan hubungan dengan si mayit, maka dia mendapatkan bagian 1/3, bukan di bagian setengah, tapi di bagian 1/3. Sama juga dengan saudara seibu. Saudara seibu sama saudari seibu, dia statusnya sama nanti. Nah, jadi ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 itu ada 3. Pertama, ibu. Yang kedua, kakek. Yang ketiga adalah saudari seibu yang mendapatkan bagian 1/3. Nah, yang terakhir, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Yang mendapatkan bagian 1/6 adalah 1 ab, bapak si mayit. Yang kedua jad. Nah, jadi kakek ini terkadang bisa mendapat bagian 1/3, terkadang juga mendapat bagian di 1/6. Yang ketiga ibu. Nah, ibu terkadang ada di 1/3 juga, kondisi tertentu dia juga mendapatkan bagian di 1/6. Yang keempat, jaddah. Jaddah apa? Nenek dari jalur ibu ataupun nenek dari jalur bapak mendapatkan bagian 1/6. Yang kelima, nah, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibin, dia ada di 3 kondisi. Ada di kondisi setengah, ada di kondisi 2/3, ada kondisi tertentu dia mendapatkan bagian di 1/6. Kapan kondisi-kondisi itu kita ketahui? Nanti ada bab khusus tersendiri, kita bahas satu-satu nih. Ya, kita bahas satu-satu. Ini sekarang secara global dulu kita bahas bagian dari setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ahli waris yang 1/6 yang berikutnya adalah ukhtulil ab, saudari sebapak. Sama dia statusnya dengan cucu perempuan. Ada kala di setengah, 2/3 dan di 1/6. Yang terakhir adalah saudara atau saudari seibu. Nah, dia mendapatkan bagian di 1/6. Jadi kalau saudari seibu dia mendapatkan bagian di 1/3, kalau di 1/6 saudara dan saudari seibu dia bagiannya sama di 1/6. Nah, uniknya adalah kalau pembagian pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik dari anak ataupun dari saudara si mayit, selain seibu, itu dia mendapat kebagian kalau sudah statusnya asobah 2/1. Laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Tapi untuk saudara dan saudari seibu, bagiannya sama. Jadi kalau ada saudara seibu dan saudari seibu, itu bagiannya sama, bukan 2/1. Ya, bukan 2/1, tapi 1/1 khusus untuk saudara dan saudari seibu. Nah, itulah
ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalaupun ibu-ibu, bapak-bapak sekalian belum memahami dan belum mengerti, nggak ada masalah. Karena memang pemahaman itu tidak harus ketika saat itu. Bisa nanti bisa dipahami ternyata pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Baru enggak, oh ternyata maksudnya adalah ini. Nah, nggak ada masalah. Yang penting ibu bapak saudara sekalian, untuk bab faraid ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Karena apabila sering kita bahas, kita obrolkan, kita selesaikan masalahnya, lama-lama itu adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak ada yang sulit permasalahan di dalam ilmu faraid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.